Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Apriana, NIM S1 S1180030. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang MIT dari probabilitas dan statistika, yaitu pengantar dari Markov Chain. Baik, langsung saja kita buka presentasinya. Pengertian Markov Chain. Teori rantai Markov pertama kali ditemukan oleh Andrei Andreyevich Markov pada tahun 1906. Ia adalah seorang matematikawan dari Rusia yang hidup pada tahun 1856 sampai tahun 1922. Ia merupakan murid dari Chebyshev, seorang yang terkenal di dunia probabilitas karena rumus yang ditemukannya. Sebagaimana halnya dengan Chebyshev, Markov pun tidak mau kalah. Ia mengungkapkan teori bahwa suatu kejadian berikutnya tergantung hanya pada keadaan saat ini dan bukan pada kejadian masa lalu. Pada tahun 1913, ia menerapkan temuannya ini yang pertama kali untuk 20.000 pertama Pushkin huruf Eugen Onegin. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Markov di atas, Markov sebelumnya tadi, maka dapat dibuat dengan kata lain bahwa rantai Markov merupakan suatu teknik yang terdapat di dalam ilmu probabilitas yang bisa digunakan untuk menganalisis pergerakan suatu probabilitas dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Rantai Markov bukanlah suatu teknik optimisasi, melainkan suatu teknik deskriptif. Maksudnya adalah bahwa rantai Markov ini bukanlah suatu cara yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu keputusan rekomendasi, akan tetapi rantai Markov ini hanya digunakan untuk membantu seseorang untuk mengambil keputusan atau deskriptif, sehingga bisa dikatakan bahwa analisis rantai Markov ini mirip dengan analisis keputusan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dalam analisis Markov Chain. Yang pertama, jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Kemudian kedua, probabilitas tersebut berlaku untuk setiap partisipan dalam sistem. Yang ketiga, probabilitas transisi harus konstan atau tidak berubah sepanjang waktu. Dan keempat, kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Selanjutnya, fungsi Markov Chain. Pertama, yaitu sebagai tools untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai tools juga untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara sistematis. Contoh aplikasi Markov Chain yang digunakan dalam membantu membuat keputusan dalam bisnis dan industri. Di sini saya mengambil contoh rantai Markov dalam perpindahan merek. Saat ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa merek merupakan salah satu daya jual yang bisa membuat suatu jenis barang laku terjual. Konsumen tentu saja ingin mendapatkan fasilitas terbaik dengan harga yang seminimal mungkin. Apabila seorang konsumen tidak puas dengan suatu merek, maka tidak mungkin ia mempertahankan untuk terus memakai merek ini. Pasti ia akan mencari merek lain yang lebih baik. Karena itulah bisa muncul perpindahan merek. Cara menerapkan rantai Markov dalam aplikasi ini cukup sederhana. Pertama, jelas kita harus memiliki data perpindahan merek dari setiap konsumen. Kemudian, dari data tersebut kita bisa melihat probabilitas dari setiap merek. Lalu, nilai probabilitas tersebut bisa dikalikan dengan jumlah konsumen, dikalikan dengan jumlah konsumen, bisa memberikan sebuah angka yang menentukan seberapa besar probabilitas konsumen untuk pindah merek. Lanjut, di sini ada probabilitas transisi dan contoh kasusnya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah perubahan dari suatu status ke status lain pada periode atau waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Ini adalah tabel dari probabilitas transisi.
Bisa kita lihat. Selanjutnya, ini adalah keterangannya. N itu sama dengan jumlah keadaan dalam proses. Terus ada PIJ, kemungkinan transisi dari keadaan saat I ke keadaan J. Kemudian, jika saat ini berada pada keadaan I, maka baris I dari tabel di atas, tabel sebelumnya tadi, berisi angka-angka PI1, PI2, dan PIN, PI seterusnya, merupakan kemungkinan berubah ke keadaan berikutnya. Terakhir, oleh karena angka tersebut melambangkan kemungkinan, maka semuanya merupakan bilangan non-negatif dan tidak lebih dari 1. Kemudian ini adalah contoh kasus dari probabilitas transisi, mana pada suatu kota itu terdapat dua pasar, yaitu pasar W dan L. Diasumsikan setiap pembeli di kota tersebut melakukan kunjungan belanja 1 dalam seminggu. Dalam sembarang minggu, seorang pembeli hanya berbelanja di W atau L saja dan tidak di keduanya. Kunjungan disebut percobaan dari proses dan toko yang dipilih disebut keadaan dari proses. Suatu sampel 100 pembeli diambil dalam periode 10 minggu. Kemudian datanya itu dikompilasikan. Lanjut, ini adalah tabel dari matriks kemungkinan transisi, di mana dari seluruh pembeli yang berbelanja di W itu dalam 1 minggu 90% sini sini 90% itu dia tetap berbelanja di toko W. Selanjutnya sisanya 10% dia berbelanja di toko L. Kemudian di sini 80% dari yang berbelanja di toko L itu sini. Kemudian sisanya 20% itu pada minggu berikutnya 20% dia berbelanja di toko W. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah contoh kasus. Ini adalah tabel probabilitas transisinya. Dengan demikian, matriks kemungkinan transisinya adalah sebagai berikut. 90% dibagi 100 karena tadi adalah 100 pembeli yang dianalisis menghasilkan 0,9. Terus 10 dibagi 100 menghasilkan 0,1. Selanjutnya 20 bagi 100 menghasilkan 0,2 dan 80 bagi 100 menghasilkan 0,8. Sini. Maaf, di sini adalah 0,8. Saya salah mengetiknya. Sehingga dari kedua tabel di sini bisa kita lihat bahwa dari setiap baris pada tabel itu menghasilkan jumlah sama dengan 1. Dari penjelasan saya tentang Markov chain tadi, maka kesimpulan yang dapat saya berikan bahwa rantai Markov merupakan suatu bagian dari ilmu probabilitas. Teori ini sangat berguna untuk memprediksi kejadian yang akan terjadi dengan hanya melihat kondisi saat ini, tanpa memperdulikan kondisi masa lalu. Aplikasi dari rantai Markov ini sebenarnya banyak sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari. Teori ini bisa digunakan untuk menganalisis perpindahan merek yang seperti saya sudah jelaskan tadi, kemudian kebiasaan seseorang untuk browsing dalam jaringan internet, permainan ular tangga juga, dan juga dalam memprediksi kondisi cuaca. Rantai Markov ini sangat erat kaitannya dengan ilmu probabilitas, sehingga teori ini sangat penting untuk dikembangkan untuk membantu setiap orang mengambil sebuah keputusan. Meskipun hanya bisa membantu untuk mendeskripsikan, tidak bisa untuk mengambil keputusan yang sebenarnya. Demikianlah penjelasan saya tentang pengantar dari Markov chain. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.